Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Kusina Dewi dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen publik dalam kajian ilmu administrasi publik. Langsung saja, manajemen publik yaitu manajemen publik secara khusus menunjukkan pada manajemen instansi pemerintah yang dapat dilihat dari tugas serta fungsinya dalam menjalankan peran dalam pemerintahan, yang diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, mengontrol, menganggarkan, serta sistematik. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, atau good governance. Bahkan perkembangan saat ini telah melingkupi kepublikan atau publicness, atau yang biasa dikenal dengan nilai public value. Karakteristik yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lainnya adalah pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgent atau mendesak daripada diselenggarakan organisasi swasta. Pelayanan oleh organisasi publik atau negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Kegiatan instansi negara atau birokrasi pada umumnya terikat pada hukum formal kebijakan publik. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan publik. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar. Hakikat administrasi publik. Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif. Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah. Meski berbeda dengan administrasi swasta, tetapi administrasi publik overlapping dengan administrasi swasta. Administrasi publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Administrasi publik memiliki aspek teoritis dan praktis. Tipe-tipe teori administrasi negara, yaitu diantaranya teori deskriptif eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proporsi atau hukum dalil. Misalnya, konsep hierarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi. Teori normatif. Teori normatif ini bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini adalah pernyataan atau penjelasan yang bersifat utopia, yaitu suatu cita-cita yang sangat idealistis serta dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, akutabilitas, dan sebagainya. Teori asumtif ini menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Menurut Bailey, teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi yang jelas, membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar berpijaknya. Teori instrumental. Pertanyaan pokok yang dijawab dalam teori ini adalah bagaimana dan kapan. Teori instrumental merupakan tindak lanjut dari proposisi jika, karena. Misalnya, jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena ini, itu. Jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi,
maka strategi, teknik, alat apa yang akan dikembangkan untuk menunjangnya. Prinsip-prinsip administrasi umum, yaitu efisien administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi di kalangan kelompok. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu hierarki yang pasti. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi, sehingga jumlah menjadi kecil. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan tempat. Untuk terakhir, yaitu kesimpulan, administrasi publik juga bisa diartikan sebagai proses penyelenggaraan kepentingan dan masalah bersama, serta pengambilan keputusan, penyelenggaraan organisasinya, dan sebagainya. Administrasi mencangkup perumusan kebijakan, kelembagaan, dan implementasi dari kebijakan untuk merespon masalah dan kepentingan publik. Efisiensi dalam administrasi publik menunjukkan bagaimana mencapainya, yakni dibanding dengan usaha, biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat tidak boros. Dalam artian bahwa para pelayan secara berhati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik. Dengan demikian, nilai efisiensi lebih mengarah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara cepat dan tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.